Episode 1746-1750. Bab 1746, Raja Hantu Bagian 1. Tidak banyak orang di kedai itu, dan hanya ada beberapa meja. Yan Suehen telah mendengarkan percakapan mereka, tetapi dia tidak memperoleh informasi yang berguna. Yang dia tahu hanyalah bahwa dunia ini benar-benar kacau. Setelah mendengarkan sebentar, dia memutuskan untuk berjalan ke meja-meja lainnya dan bertanya kepada orang-orang di sana apakah mereka pernah bertemu Zuan dan yang lainnya. Dia juga menggambarkan penampilan Yun Jianyu dan yang lainnya pada mereka. Baik itu penampilan Zuan yang tampan dan percaya diri atau penampilan Yun Jianyu yang glamor namun mendominasi, semuanya jelas merupakan ciri khas. Tidak mungkin ada orang yang akan melupakan mereka setelah bertemu mereka sekali saja. Semua orang di meja tercengang. Mereka tidak pernah menyangka wanita setingkat Dewi ini benar-benar akan memulai percakapan dengan mereka. Seseorang hendak menjawab ketika mata orang lain bergerak cepat. Dia memanfaatkan kesempatan itu untuk berkata, "Aku pernah melihat mereka sebelumnya." Yang lain sepertinya teringat sesuatu dan cepat-cepat mengangguk sambil berkata, "Benar sekali, kami memang pernah melihat mereka sebelumnya." Yan Suehen sedikit terkejut. Dia hanya mencoba peruntungannya secara acak dan tidak menyangka akan ada hasilnya. Dia bertanya, "Apakah saya boleh bertanya di mana Anda pernah melihat sebelumnya?" Sepertinya kemarin, itu terjadi di kota sebelah, orang-orang yang berkumpul mulai berbicara serempak dengan penuh semangat. Melihat ekspresi bingungnya, salah satu dari mereka menyarankan, "Bagaimana kalau kita bawa wanita itu ke sana?" "Itu sedikit," kata Yan Suehen, melihat mereka bahkan belum selesai makan. Dia merasa sedikit malu. "Sama sekali tidak masalah. Semua orang berteman di sini," jawab yang lain sambil tertawa terbahak-bahak. Mereka tampak memiliki sikap yang hitam-hitam dan sifat yang terus terang. "Kalau begitu, saya akan merepotkan kalian sekalian," kata Yan Suehen, lalu menelepon bosnya untuk melunasi tagihan makanannya. Dia adalah pemimpin sekte White Jade Sect. Dia tidak memiliki cukup kekayaan untuk mendikte kemakmuran sekte sendirian, tetapi dia jelas tidak memiliki masalah yang sama sekali dalam menghidupi dirinya sendiri. "Saya akan segera ke sana," jawab bos dan pergi memeriksa tagihan. Dia kemudian berkata, "Saya akan mengambilnya kembali dan memberikan 2 perak kepada Anda." Dia diam-diam memberi isyarat kepada Yan Suehen di belakang punggung orang lain. Yan Suehen cukup terkejut. Dia dengan tenang menyerahkan uang peraknya, dan orang-orang lain dengan cepat mengantarnya keluar. Sepanjang jalan, mereka sangat ramah dan menanyakan berbagai hal tentang asal-usulnya dan apa yang sedang dilakukannya di desa. Mereka tidak lupa terus-menerus memuji kecantikannya. Yan Suehen pada umumnya memiliki sifat yang dingin dan menanggapi mereka dengan sangat sedikit kata, tetapi mereka tampaknya tidak merasa bahwa dia bersikap kasar, dan malah tampak semakin bersemangat. Bagaimanapun, Dewi yang begitu cantik akan diperlakukan dengan kesabaran yang tak terbatas oleh semua pria di dunia. Begitu saja, rombongan mereka meninggalkan kota kecil itu. Ketika melihat lingkungan sekitar semakin terpencil, Yan Suehen mengerutkan kening dan bertanya, "Mungkinkah kita salah jalan? Tempat ini sepertinya tidak mirip dengan tempat yang kamu gambarkan sebelumnya." Iklan oleh Pub Future. Kelompok itu melihat sekeliling dan melihat tidak ada seorang pun di sekitar mereka. Kemudian, mereka tertawa percaya diri dan bertanya, "Nona, apakah orang yang Anda cari adalah kekasih Anda?" Ketika dia merasakan kesembronoan dalam ekspresi mereka, Yan Suehen berkata dengan dingin, "Itu tidak ada hubungannya denganmu." "Bagaimana tidak? Kamu sangat cantik, jadi mengapa kamu mencari seseorang kemana-mana? Kami, saudara-saudara, kebetulan ada untuk melayani kebutuhanmu. Kami berjanji kamu akan melupakan pria itu selama kamu mencoba kami." Kelompok itu menggodanya beberapa kali saat mereka mengelilinginya. Mereka dengan rakus mengamati tubuhnya dengan ekspresi yang sangat gembira. Selama bertahun-tahun, ini adalah pertama kalinya mereka bertemu seseorang yang begitu cantik. Jika mereka bisa menghabiskan malam bersamanya, mereka tidak akan keberatan bahkan jika mereka harus menyerahkan 1 dekade masa hidup mereka untuk itu. Yan Suehen menjawab dengan acuh tak acuh, "Berarti kalian semua menipuku sebelumnya dan kalian belum melihatnya." "Tentu saja," kata para lelaki itu sambil mencibir mengejek. "Siapa yang mengira akan ada wanita yang mudah tertipu dan polos seperti itu? Jangan bilang kau masih belum berpengalaman." Ketika mereka melihat sifatnya yang dingin dan acuh tak acuh, mereka semakin yakin bahwa memang begitulah adanya. Karena itu,
Mereka mulai berdiskusi tentang siapa yang akan maju lebih dulu, dan semuanya menjadi panas. Saat dia mendengarkan diskusi kotor mereka, ekspresi Yan Suehen tetap sangat dingin. Kenapa turun salju di musim ini? Seseorang bertanya-tanya saat dia tiba-tiba menyadari sesuatu yang aneh, dan mengulurkan tangan untuk menyentuh salju yang turun. Namun, begitu tangannya menyentuh salju, lapisan es menutupinya. Kemudian, dia benar-benar berubah menjadi patung es. Ekspresi orang lain berubah drastis saat melihat itu. Mereka hendak lari, tetapi mereka segera tertutup es dan salju. Sejak saat itu, mereka tidak bernapas lagi. Yan Suehen bahkan tidak ingin menatap mereka lagi dan berlalu pergi. Tak lama kemudian, dia kembali ke restoran tempat dia sebelumnya berada, tetapi tidak ada tamu yang tersisa. Hanya ada bos dan pelayan yang sedang membersihkan meja. Mereka tercengang dan terkejut melihat dia kembali. Terima kasih sebelumnya, kata Yan Suehen kepada bosnya. Pria inilah yang diam-diam telah memperingatkannya untuk berhati-hati sebelumnya. Bos berkata dengan senyum sederhana dan jujur, Anda bersikap terlalu sopan. Sudah sepantasnya melakukan hal seperti itu. Namun karena kita masih harus berbisnis di sini dan takut akan balas dendam, kita tidak bisa membuatnya terlalu kentara. Untungnya, wanita itu pintar. Yan Suehen mengangguk. Ia mengambil kesempatan untuk bertanya di mana rumah dinas setempat berada. Meskipun ia belum menghabiskan banyak waktu di sana, ia telah melewati beberapa daerah untuk mencari Zuan. Meskipun begitu, ia belum melihat tanda-tanda rumah dinas. Ia pikir dengan melewati rumah dinas, segalanya akan berjalan lebih cepat jika ia ingin mencari seseorang. Rumah resmi, tanya bos dengan ekspresi aneh. Ada banyak pejabat di dunia, tetapi tidak ada yang mengenalinya di luar wilayah masing-masing. Kenapa begitu? Yan Suehen bertanya dengan heran. Bab baru di novel.com. Kemudian, saat bos menjelaskan semuanya, Yan Suehen belajar sedikit lebih banyak tentang dunia ini. Seluruh tempat itu dipenuhi dengan kekacauan dari ujung ke ujung. Tidak ada satupun negara bersatu yang kuat, dan sebaliknya, tempat itu diperintah oleh banyak negara kecil. Negara-negara yang lebih kecil di antara mereka hanya seukuran 1 atau 2 kota. Meskipun banyak dari mereka menyebut diri mereka sebagai negara, mereka lebih seperti wilayah kekuasaan feodal. Untuk memperebutkan sumber daya dan kekayaan, terjadi perang sepanjang tahun. Sulit bagi rakyat biasa untuk bertahan hidup. Para pejabat itu hanya memiliki wewenang atas 1,5 hektar tanah atau lebih. Tidak ada seorang pun di luar wilayah mereka yang mengakui mereka, kata bos itu setelah memikirkan beberapa hal. Ia melanjutkan, jika wanita itu mencari seseorang, Anda dapat mencarinya di Guild Petualang, Serikat Petualang. Yan Suehen bertanya dengan heran. Nama itu terdengar sangat aneh dan sangat berbeda dari nama-nama yang diberikan di dunianya sebelumnya. Iklan oleh Pub Future. Benar sekali. Semua pasukan memiliki wilayah kekuasaannya sendiri dan tidak banyak berinteraksi satu sama lain, tetapi Adventurers Guild dapat ditemukan di banyak wilayah kekuasaan mereka. Mereka juga memiliki akses informasi yang baik, kata bos itu. Dia berhenti sejenak sebelum melanjutkan, tetapi mereka tidak akan dengan mudah memberikan informasi mereka kepada orang luar, dan hanya akan memberikannya kepada petualang mereka. Semakin tinggi pangkatmu, semakin banyak informasi yang bisa kamu akses. Jika wanita itu tertarik, kamu dapat bergabung dengan guild dan menjadi petualang sendiri. Yan Suehen mengerutkan kening dan bertanya, apakah semudah itu untuk bergabung? Lagi pula, sekte-sekte biasanya memilih pengikutnya dengan sangat hati-hati. Bos berkata sambil tersenyum, kurasa tidak sesulit itu, tetapi juga tidak semudah itu. Selama kamu bisa menyelesaikan misi yang diberikan, kamu bisa menjadi seorang petualang. Semakin banyak misi yang kamu selesaikan, semakin tinggi peringkatmu. Dia berhenti sejenak, lalu berkata sambil mendesah, dunia ini cukup kacau. Segala macam monster berkeliaran dan ada bahaya di mana-mana. Itulah sebabnya guild juga memiliki banyak misi berbahaya. Monster, ulang Yan Suehen, ekspresinya sedikit berubah. Dilihat dari nadanya, kata itu sepertinya bukan kata sifat, melainkan kata benda. Benar sekali, ada berbagai macam setan dan hantu, kata bos, memberinya penjelasan kasar. Saat mendengarkan, Yan Suehen terkejut dalam hati. Dia berasal dari sekte Tao, jadi dia memiliki beberapa metode pengusiran setan, tetapi itu biasanya hanya digunakan untuk menghadapi roh kematian yang tidak memiliki perasaan.
Dia belum pernah bertemu hantu yang tidak jauh berbeda dari manusia nyata. Dia mengajukan beberapa pertanyaan lagi kepada bosnya, yang dijawabnya dengan sabar satu demi satu. Bosnya melihat keluar jendela dan memperingatkannya, "Nona, di luar sudah gelap. Mengapa tidak bermalam saja di toko kecil ini? Berkeliaran di luar pada malam hari tanpa tempat berteduh yang layak sangatlah berbahaya." Yan Suehen teringat akan setan dan hantu yang pernah dibicarakannya sebelumnya dan berpikir dalam hati bahwa akan lebih baik jika ia menemukan Zuan dan yang lainnya sesegera mungkin. Karena itu, tidak ada alasan untuk menciptakan lebih banyak masalah yang tidak perlu. Ia mengangguk dan berkata, "Kalau begitu aku akan merepotkanmu." "Sama sekali tidak merepotkan, sama sekali tidak. Saya berusaha mencari nafkah di sini, dan Anda hanya membantu saya," kata bos itu sambil menggaruk bagian belakang kepalanya, ekspresinya tampak sederhana dan jujur. Pada tengah malam, beberapa sosok berjalan pelan dengan berjinjit menuju pintu Yan Suehen. Mereka dengan hati-hati memotong baut dengan bilah pisau dan mendorong pintu hingga terbuka untuk melihat si cantik yang sedang tidur di dalamnya. Salah satu dari mereka menghela napas lega. Dia tertawa dan berkata, "Bos, 5 hegemon aliansi horizontal semuanya dihabisi oleh wanita ini, jadi dia benar-benar hebat. Aku khawatir kita sendiri mungkin juga kewalahan." Orang yang memimpin tidak lain adalah bos kedai minuman itu. Ada senyum licik di wajahnya, dan ekspresi jujur dan tulusnya sebelumnya tidak terlihat. 5 hegemon itu hanya tahu cara menggunakan kekerasan, bagaimana mereka bisa dibandingkan denganku. Setelah disiksa oleh kebahagiaan bahagiaku, dia tidak punya pilihan selain membiarkanku menghancurkannya tidak peduli seberapa tinggi kultivasinya, jawab bos itu. Ketika dia melihat wajah dan tubuh Yan Suehen yang memukau, bahkan napasnya pun menjadi cepat. Keberuntungannya dengan wanita benar-benar luar biasa hari ini. Salah satu bawahannya berkata dengan bingung, kultivasi wanita ini sungguh luar biasa. Setelah apa yang dialami 5 hegemon, dia pasti akan lebih berhati-hati. "Bos, bagaimana kau bisa membiusnya? Saya menambahkan racun ke dalam teh dan lilin. Satu racun saja tidak akan berpengaruh, tetapi mustahil untuk tidak keracunan jika keduanya digunakan bersamaan." Tidak peduli seberapa hati-hatinya dia tidak akan bisa menghindari perangkap itu, kata bos itu sambil tertawa puas. "Jadi begitulah yang terjadi," kata sebuah suara sambil mendesah pelan. Bos merasa bulu kuduknya berdiri tegak. Ketika dia berbalik, dia melihat Yan Suehen sudah berdiri. Kau tidak diracuni." Sang bos bergumam, merasakan jiwanya bergetar. Bab 1747, Raja Hantu Bagian 2. Yan Suehen tetap diam. Dia telah menghabiskan bertahun-tahun di dunia prajurit, dan karena kecantikannya, dia telah menarik segala macam masalah yang menyebalkan. Rencana berbahaya apa yang belum pernah dia alami. Selain itu, Sekte Giok Putih memiliki beberapa harta yang juga melindungi dari racun, jadi dia tidak takut pada hal-hal seperti itu. Tentu saja, dia tidak perlu menjelaskan semua itu kepada bos. Sang bos berteriak, "Apa yang kalian takutkan? Serang saja dia bersama-sama." Para bawahan itu menghunus pedang mereka. Sebagai orang-orang yang bekerja di industri perampokan siang hari, siapa di antara mereka yang bukan orang yang kejam dan bengis? Mereka dengan cepat menyerbu Yan Suehen sambil berteriak. Namun, hembusan angin dingin bertiup. Sebelum mereka sempat bereaksi, mereka merasa seolah-olah seluruh darah di tubuh mereka telah membeku. Kemudian, yang terjadi selanjutnya hanyalah kegelapan yang tak berujung. Ketika melihat wajah-wajah menyeramkan yang terawetkan dengan sempurna pada patung-patung beku itu, Yan Suehen mendesah dan berkata, di tengah kekacauan perang, yang lemah menjadi mangsa yang kuat. Orang-orang menjadi kejam dan bodoh. Tidak heran ada setan dan hantu yang mengamuk. Setelah datang ke dunia ini, dia mendapati bahwa tidak ada satupun orang baik yang tersisa. Sungguh pemandangan yang menyedihkan. Sementara itu, setelah lulus ujian Sping, kelompok Zhao Han mulai mencari petunjuk terkait dunia ini. Sayangnya, rumah kumuh tempat mereka muncul itu hanya dikelilingi oleh tanah tandus yang tak berpenghuni sejauh ribuan mil. Saat rombongan itu mendesah melihat kegersangan dunia, tiba-tiba ada makhluk aneh lewat. Benda itu sepenuhnya tertutup kabut hitam, dan tubuhnya tampak telah disatukan dari mayat-mayat yang berbeda. Lebih jauh lagi, setiap bagian masih menggeliat dari waktu ke waktu. Ada banyak wajah manusia di sekujur tubuhnya, semuanya menunjukkan ekspresi jahat dan jahat, seolah-olah mereka mengalami penderitaan yang tak berujung.
Bahkan Xuan Bajing dan Li Changsheng, yang telah mengalami berbagai hal, melompat ketakutan. Hanya Zhao Han yang tetap tenang. Ia mengamati makhluk itu sambil bertanya-tanya dari mana kekuatannya berasal. Ketika melihat mereka bertiga, monster itu tertawa dengan suara yang tidak enak. Kek, aku bisa mencium aroma lezat saripati darah dari tubuh kalian. Kemarilah, masuklah ke pelukanku, monster itu menghilang setelah berbicara. Xuan Bajing dan Li Changsheng sama-sama sangat waspada. Mereka secara refleks mencoba menghindar, tetapi mereka terluka parah, jadi mereka agak terlalu lambat. Saat setiap sel dalam tubuh mereka merasa seolah-olah sedang memperingatkan mereka dengan panik, pikiran mereka menjadi sedingin es. Siapa yang mengira kita akan berakhir mati di perut monster seperti ini? Bahkan lebih buruk daripada dibunuh oleh kaisar, karena itu akan menjadi kematian yang lebih heroik. Tiba-tiba, kedua tangan Zhao Han mencengkeram kedua bahu mereka, dan mereka langsung terdorong mundur sekitar 100 kaki. Beberapa saat kemudian, monster itu muncul di tempat mereka tadi. Saat muncul, monster itu langsung melahap bunga dan tanaman di dekatnya, bahkan sebuah batu besar. Li Changsheng dan Xuan Bajing menelan ludah dengan susah payah. Jika mereka memasuki pelukan itu, bukankah mereka akan langsung dicerna? Seru monster itu, jelas sedikit terkejut dengan kecepatan mereka. Kepala di bagian paling atas tiba-tiba membuka mulutnya dan meraung. Suara melengking yang memekakkan telinga terdengar di udara. Li Changsheng dan Xuan Bajing sama-sama Grandmaster yang bahkan telah membudidayakan roh yang, tetapi mereka terluka parah, sehingga suara itu membuat mereka merasa sangat menderita. Itu adalah serangan yang ditujukan pada jiwa. Pada saat yang sama, monster itu berteleportasi lagi. Mayat-mayat yang diselimuti kabut hitam di tubuhnya mulai terpisah, mengepung kelompok itu dari segala arah. Li Changsheng dan Xuan Bajing sama-sama menghunus pedang panjang mereka, mengirimkan riak-riak energi pedang ke mayat-mayat itu satu demi satu. Namun, mayat-mayat itu tentu saja sudah mati. Saat mereka diiris, mereka jatuh ke tanah, tetapi mereka segera diselimuti kabut hitam lagi dan bangkit untuk bertarung sekali lagi. Ekspresi Li Changsheng dan Xuan Bajing berubah. Makhluk-makhluk ini terlalu aneh. Mereka maju tanpa henti dan bahkan tidak bisa dibunuh. Lebih jauh lagi, keduanya bisa merasakan bahwa roh yin yang mereka tempelkan pada pedang mereka sedang terkikis oleh kabut hitam. Tiba-tiba, seberkas cahaya keemasan melintas di depan mereka, dan mayat-mayat itu menjerit dengan sedih dan jatuh. Sebuah tangan emas besar menembus kabut hitam dan mencengkeram monster di belakangnya. Kabut itu tampak seperti terbakar matahari, mencair saat cahaya keemasan menyentuhnya. Monster itu berjuang mati-matian sambil menjerit kesakitan. Ia tidak pernah menyangka orang ini begitu kuat. Vitalitasnya telah rusak parah saat ia berhasil meningkatkan kemampuannya. Siapa yang tahu berapa banyak orang lagi yang harus dilahapnya untuk pulih kembali. Zhao Han menatap tangan emas itu, yang mulai berdesis karena korosi kabut hitam. Dia mengerutkan kening dan bertanya, monster macam apa kamu ini? Namun, monster itu tidak menanggapi pertanyaannya dan malah mengutuk, aku bekerja di bawah Raja Hantu. Raja Hantu tidak akan membiarkan kalian semua bebas jika kalian membunuhku. Raja Hantu, Zhao Han bertanya sambil mengerutkan kening. Benda apa itu? Monster itu tertegun, dan ekspresi ketakutan muncul di wajahnya saat menjawab, kau berani mempermalukan Raja Hantu. Kau pasti mati. Jiwamu bahkan tidak akan bisa bereinkarnasi. Dengan mendengus, tangan Zhao Han memancarkan cahaya kemasan. Monster itu menjerit dengan menyedihkan, dan semua kabut hitam menghilang. Wujud aslinya menyerupai anjing hitam yang keriput. Siapakah Raja Hantu itu? Zhao Han bertanya dengan tatapan mengancam. Monster itu dicengkeram rasa sakit yang luar biasa dan hanya bisa menjawab, Raja Hantu adalah penguasa semua hantu, orang yang sangat kuat. Kita semua monster harus mematuhi perintahnya. Kamu bilang kamu bekerja di bawah Raja Hantu. Apa tugasmu? Zhao Han melanjutkan bertanya. Monster itu jelas ragu-ragu, tetapi tidak dapat menahan cahaya keemasan yang datang dari tubuh Zhao Han dan berkata, Bao Puzi. Aku diberi perintah untuk menemukan Bao Puzi. 1. Bao Puzi. Zhao Han mengulanginya, tercengang. Nama itu terdengar agak mirip dengan buku tertentu. Itu adalah sesuatu yang diciptakan oleh penguasa abadi Baopu dengan pengetahuannya sendiri, yang dikabarkan berisi metode peningkatan abadi. Raja Hantu ingin menjadi hantu abadi, jadi dia mengirim semua orangnya untuk mencari Bao Puzi. Untuknya,
kata monster itu dengan cepat. Dunia ini benar-benar memiliki metode untuk mencapai keabadian. Seru Zhao Han, napasnya terengah-engah. Dia telah menggunakan sumber daya yang tak terhitung jumlahnya selama bertahun-tahun, namun dia tidak pernah dapat menemukan metode keabadian. Saat ini, kemerosotan surga dan umat manusia semakin dekat, sehingga keinginannya untuk mencapai keabadian pun semakin kuat. Bahkan Li Changsheng dan Xuan Bajing pun menajamkan telinga mereka. Bagaimanapun, keabadian adalah sesuatu yang diinginkan oleh setiap pembudidaya. Di dunia mereka, mencapai keabadian hanyalah situasi, tetapi mereka tidak menyangka dunia ini benar-benar memiliki beberapa petunjuk. Entahlah, jalan menuju keabadian telah terputus, dan untuk waktu yang lama, tidak ada yang abadi. Namun, ketika penguasa abadi Baopu muncul, ia membuat seluruh generasi tercengang. Kemudian, beredar rumor bahwa ia telah mencapai keabadian. Itulah mengapa Raja Hantu ingin mencari Baopuzinya untuk berkonsultasi dengannya, jawab monster itu. Di mana Baopuzi? Teriak Zhao Han. Monster itu ragu-ragu, tetapi ketika mengingat rasa sakit yang dialaminya, ia tetap menjawab dengan cepat, kudengar sebuah makam besar muncul di dekat Sungai Si. Hal-hal yang muncul dari makam itu berhubungan dengan penguasa abadi Baopu. Lebih jauh lagi, Sungai Si juga merupakan tempat penguasa abadi Baopu sebelumnya menemukan daunnya. Itulah sebabnya mengapa orang-orang menduga mungkin ada beberapa penemuan yang dapat dilakukan di makam itu. Lalu di manakah Sungai Si ini? Tanya Zhao Han. Monster itu memberikan gambaran yang kejam. Li Changsheng tidak dapat menahan diri untuk berkata, tempatnya sangat jauh. Apakah kamu akan sampai tepat waktu jika kamu pergi sekarang? Segala sesuatu yang ada di dalam mungkin telah diceritakan oleh orang kuat lain di sekitar sini. Monster itu menjawab, makam besar itu memiliki segel yang kuat. Saat ini belum waktunya untuk membukanya. Aku harus bisa tiba tepat waktu. Li Changsheng dan Xuan Bajing saling berpapasan. Keduanya ingin melihat-lihat ke dalam. Jika Raja Hantu pun tertarik pada Baopuzi, mungkin Baopuzi benar-benar memiliki petunjuk tentang keabadian. Sayangnya, mereka tahu bahwa mereka hanya bisa mengikuti perintah Zhao Han saat ini. Zhao Han menatap monster di tangannya dan bertanya, bagaimana kekuatan Raja Hantu itu dibandingkan dengan milikku? Wajah monster itu berubah saat berkata, meskipun kau kuat, kau masih jauh dari Raja Hantu. Sebaiknya kau biarkan aku pergi, atau... Zhao Han mendengus. Cahaya keemasan menyala di tangannya, dan monster itu hancur menjadi debu. Yang mulia, apa yang harus kita lakukan sekarang? Kedua Grandmaster itu bertanya dengan hati-hati. Monster ini punya kekuatan. Raja Hantu itu pasti luar biasa sehingga mampu membuatnya bertindak atas perintah itu, kata Zhao Han. Dia terdiam sejenak sebelum berkata, bagaimanapun, kita tidak tahu banyak. Sebaiknya kita lihat-lihat di sekitar Sungai Si itu. Pengalamannya di berbagai ruang bawah tanah rahasia telah memberitahunya bahwa sering kali ada misi khusus yang harus diselesaikan sebelum mereka berhasil lolos dan diizinkan pergi. Sekarang, tampaknya misi itu kemungkinan besar terkait dengan Baopuzi. Seharusnya ada rahasia keabadian yang tersembunyi di dalamnya, jadi tentu saja dia harus memeriksanya. Kedua Grandmaster itu sangat gembira dan berkata, Yang Mulia tentu akan berhasil dalam setiap usaha. Sementara itu, di kuil Ruolan, Zuan menatap keindahan yang memukau di depannya. Dia sempat linglung, lupakan Wei Su, bahkan dia secara refleks merasa bahwa nenek ini pastilah monster yang menjijikkan karena semua film hantu yang telah ditontonnya. Kakak perempuan buyut itu atau apalah itu tampaknya cocok dengan kesan itu. Jadi, dia tidak pernah menyangka nenek adalah wanita yang begitu cantik. Dia bahkan tidak bisa merasakan sedikit pun jejak energi jahat darinya. Sebaliknya, dia tampak seperti putri kesayangan dari klan besar. Lebih jauh lagi, dia tampak agak familiar. Dia tampak seperti seorang selebriti wanita tertentu di dunianya sebelumnya. Beranikah kau menatapku seperti itu? Apa kau sudah bosan hidup? Bentak wanita itu, ekspresinya dingin. Ia melambaikan lengan bajunya, dan bintik-bintik cahaya hijau yang tak terhitung jumlahnya melintas. Hah, kenapa aku berbunga-bunga? Teriak Wei Su dengan cemas, sambil mengangkat kedua tangannya. Jejak warna hijau muncul di kulitnya, dan tunas-tunas hijau muda bermunculan. Kemudian, hanya dalam beberapa saat, tunas-tunas hijau itu tumbuh lebih besar, menghasilkan daun, dan kemudian bunga putih kecil. Yang lebih mengerikan lagi, tunas-tunas itu mulai bermunculan dan menciptakan bunga-bunga kecil.
Tunas-tunas itu mulai tumbuh ke seluruh tubuhnya. Dia merasa ngeri, tetapi dia tidak dapat menghentikan tunas-tunas itu, apapun yang dilakukannya. Zuan juga merasakan banyak hal baik mulai bergerak dalam dagingnya, seolah-olah mereka menyerap kekuatan dalam dagingnya dan ingin keluar. Namun, tubuhnya terlalu kuat dan mereka tidak bisa keluar. Dia mendengus dan menggunakan kekuatan Phoenix Api. Energi elemen api murni membersihkan seluruh tubuhnya, dan semua hal kecil itu terbakar habis. Pada saat yang sama, dia menatap Qiu Honglei dengan cemas. Dia melihat bahwa Qiu Honglei tidak mengalami hal yang sama seperti Wei Su, sebaliknya, ia bersinar dengan cahaya, menghalangi bintik-bintik hijau yang bersinar. Ada beberapa yang menyentuh penghalang pelindung, tetapi mereka dengan cepat meredup dan jatuh ke tanah. Dia jelas menggunakan keterampilan bertahan dari elemen cahaya. Zuan melihat bintik-bintik hijau itu. Mereka tampak seperti benih. Tidak, mereka lebih kecil dari benih, dan sebenarnya menyerupai spora. Mereka sangat kecil sehingga mudah diserap ke dalam tubuh seseorang. Kemudian, mereka akan berakar dan tumbuh. Hal-hal seperti itu benar-benar sulit untuk dipertahankan. Ketika melihat Wei Su baik-baik saja, Zuan bergerak mendekati Wei Su. Ia meraih lengan yang sedang berbunga-bunga, lalu menggunakan api Phoenix untuk membakar semua tuna dan bunga-bunga putih kecil. Namun, Wei Su menjerit dengan sedih, seolah-olah api itu membakar dagingnya. Wanita cantik itu terkejut melihat Zuan dan Qiu Honglei ternyata tidak terpengaruh. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata sambil mencibir, tidak ada gunanya. Mereka sudah menjadi satu dengan dagingnya. Sampai batas tertentu, tunas dan bunga itu adalah bagian dari tubuhnya sendiri. Jika kamu membakar tuna itu tidak akan ada bedanya dengan membakar tubuhnya. Ekspresi Zuan menjadi gelap. Serangan ini benar-benar berbahaya. Jika dia tidak melakukan apa-apa, bukankah Wei Su akan berubah menjadi tanaman? Beraninya kau membunuh muridku, jadi ini harga yang harus kau bayar, kata wanita cantik itu. Ekspresinya dingin, seolah-olah dia mengatakan sesuatu yang sudah diduga. 1. Bao Puzi adalah kumpulan esai tentang alkimia, keabadian, dan topik lainnya. Bab 1748, Amsal. Ekspresi Zuan berubah. Dia tentu saja tidak bisa hanya melihat kejadian seperti itu. Dia menyerang wanita itu sambil berpikir, orang yang memulai masalah harus mengakhirinya. Wanita cantik itu tampaknya telah mempersiapkan diri untuk mengubur dirinya. Lantai tiba-tiba terbelah dan pohon-pohon muda yang tebal tumbuh satu demi satu, tumbuh besar dalam sekejap. Kemudian, mereka menjadi seperti prajurit pohon yang menghalangi jalan Zuan. Bos, hati-hati jangan sampai ketahuan. Wei Su segera menanyakannya. Banyak pembudidaya elemen kayu yang mampu memanggil Trin. Meskipun Trin agak lamban, mereka kebanyakan lembu. Setelah ditangkap oleh mereka, seseorang tidak akan dapat menggunakan keterampilannya dengan bebas lagi. Misalnya, ketika Wei Su ditangkap sebelumnya, Zuan tetap tenang dan menggunakan pedang apinya. Bagaimanapun, api adalah kutukan bagi tanaman. Para Trin segera menjadi sangat khawatir, berteriak dengan sedih. Wanita cantik itu sedikit mengernyit. Dia menyampaikan tangannya sedikit, dan bola air mengalir di telapak tangannya. Kemudian, dia melemparkannya ke arah para Trin, dengan cepat menciptakan gerimis ringan. Namun, ekspresinya berubah cepat lagi, karena air seharusnya bisa menyiram api, tetapi mereka tampak sama sekali tidak cantik. Sebaliknya, seolah-olah minyak telah dituangkan ke atas mereka, membuat mereka terbakar lebih ganas. Pohon-pohon besar dan tinggi itu terbakar menjadi abu hampir seketika. Zuan tidak berhenti dan menyerang ke depan. Qiu Honglei juga bergerak dan mengeluarkan lentera permaisurinya. Cahaya itu mengelilingi wanita itu, mendukung serangan Zuan. Rambut si cantik berubah menjadi banyak tanaman merambat halus dan dengan cepat membentuk-bentuk seperti payung, menghalangi cahaya lentera permaisuri. Dia sama sekali tidak terpengaruh olehnya. Qiu Honglei menyuarakan ketenangannya. Dia tidak menyangka wanita itu benar-benar menetralkan kemampuannya seperti ini. Tepat saat itu, banyak sekali tanaman merambat yang tumbuh di depan wanita cantik itu dan melesat ke arah Zuan. Dibandingkan dengan tanaman merambat yang digunakan oleh kakak perempuan, tanaman merambat itu jelas lebih tebal dan berputar-putar dengan cemerlang. Tanaman merambat itu jelas istimewa. Seluruh tubuhnya terbakar. Dia berubah menjadi Phoenix api dan menyerbu lawannya. Ini tidak biasa. Wanita cantik itu bergumam sambil mengerutkan kening. Dia tiba-tiba mundur,
tangannya membentuk serangkaian segel rumit di sepanjang jalan. Saat berhadapan dengan musuh, seseorang harus melangkah maju dengan berani dan bergabung dalam formasi pertempuran. Zuan benar-benar bingung sekarang. Dia pernah mendengar pepatah seperti itu sebelumnya dan tahu bahwa itu biasanya digunakan untuk mengusir setan. Namun, itu adalah monster pohon yang mengucapkan mantra pengusiran setan. Apakah ada yang salah dengan dunia ini? Wanita cantik itu berteriak lagi, formasi ada di selatan, burung merah mematuhi perintahnya. Begitu dia berbicara, tiba-tiba terdengar suara burung yang keras dan jelas di belakangnya. Seekor burung yang diselimuti api melesat ke udara dan menyerang Zuan. Wah, kilatan api yang menyilaukan meletus. Kedua belah pihak mundur beberapa langkah. Zuan menyadari bahwa apinya sendiri juga tidak dapat membakar tanaman merambat wanita itu lagi. Apakah burung api itu adalah burung merah yang legendaris? Burung merah dan burung phoenix adalah burung suci berjenis api. Jika dia dilindungi oleh burung merah, mencoba menyerangnya dengan api mungkin tidak akan semudah itu. Namun, mengapa seekor burung merah suci yang agung melindungi monster? Bukankah dia sedang melantunkan peribahasa Tao? Wanita cantik itu terbang ke udara. Tumbuhan merambat yang tak terhitung jumlahnya tumbuh dan menyerang mereka berdua dari berbagai arah. Kemanapun mereka lewat, kursi, meja, dan bahkan pilar pun hancur. Tubuh Qiu Honglei tiba-tiba bersinar terang. Dia membentuk dinding cahaya di depannya dan Zuan untuk mencegah tanaman merambat itu. Ini adalah keterampilan bertahan elemen cahaya yang paling kuat, dinding desahan. Wanita cantik itu terkejut. Dia tidak menyangka serangan berskala besarnya akan diblokir begitu saja. Tangannya dengan cepat membentuk segel lagi saat dia meneriakkan, wajah. Sayangnya, Zuan sudah mulai bergerak. Seberkas cahaya pedang yang cemerlang melintas, dengan paksa, membelah jalan melalui tanaman merambat yang tak berujung. Kemudian, di bawah tatapan wanita itu yang tercengang, dia tiba di depannya. Dia mencengkeram lehernya, menghentikannya dari melantunkan peribahasa lagi. Wanita itu masih ingin membalas, tetapi tiba-tiba dia merasakan gelombang kekuatan segel titik akupuntur utamanya. Anehnya, sepertinya ada semacam daya isap yang berasal dari telapak tangan Zuan. Itu seperti lubang hitam, siap untuk menyedot semua saripati darah di dalam dirinya dalam sekejap. Oleh karena itu, dia tidak berani melakukan apapun lagi. Tanaman merambat yang sebelumnya memenuhi ruangan menyusut kembali, menghilang tanpa jejak. Monster macam apa kamu? Serunya ngeri. Bukankah melatih orang ini agak terlalu menakutkan? Itu belum semuanya, dia bahkan tampak mampu menghisapnya sampai kering kapan saja. Tentu saja aku manusia, kata Zuan sambil menatap Wei Su. Wei Su berkata, nyanyikan jurus yang kau gunakan padanya. Wei Su hampir menangis. Bos masih yang terbaik. Pada saat yang sama, dia juga terkejut dengan pelatihan Zuan. Itu benar-benar lebih tinggi dari yang dia bayangkan. Namun, wanita cantik itu hanya berkata dengan acuh tak acuh, aku, Jing Teng, tidak pernah mendengarkan ancaman. Zuan mengerutkan kening dan secara refleks mengencangkan cengkeramannya. Dia berpikir, wanita ini bernama Jing Teng. Nama yang aneh. Wanita cantik itu mengerang, ekspresi kesakitan tampak di antara alisnya. Akan tetapi, dia tetap keras kepala, tanpa ada niat untuk tunduk. Zuan bertanya dengan serius, apakah kamu benar-benar berpikir aku tidak akan membunuhmu? Wanita cantik itu berkata dengan tenang, ini adalah dunia di mana yang kuat memang yang lemah. Karena aku kalah darimu, aku akan menerima takdirku. Namun, lupakan saja aku yang memohon belas kasihan. Saat merasakan tekad dalam suaranya, Zuan sempat merasa gelisah. Jika dia membunuhnya, Wei Su juga akan mati bersamanya. Qiu Honglei tersenyum dan bertanya, ah Zu, mengapa kau tidak menyerahkannya padaku? Sekte suci kita sedikit lebih baik dalam hal interogasi. Wanita cantik itu menatapnya dengan tenang, sambil berkata, metode penyiksaan ras manusiamu tidak terlalu berguna untuk melawanku. Bahkan jika aku mati, aku tidak akan mengernyitkan dahi sedikit pun. Dapatkan fenol terlengkap di novel.com. Qiu Honglei berjalan ke sampingnya, dengan lembut mengusap wajahnya yang sempurna dengan jarinya yang ramping. Dia berkata sambil tersenyum, kamu wanita yang sangat cantik. Terkadang, kematian bukanlah hal yang paling menakutkan. Ekspresi wanita cantik itu berubah. Dia berseru, apa yang ingin kau katakan? Qiu Honglei tersenyum dengan cara yang memikat, berkata,
sebagai seorang wanita, tentu saja kau tahu apa yang kumaksud. Tatapannya melewati Zuan, tetapi kemudian beralih melewatinya dan fokus pada Wei Su. Dia bertanya, Kakak Wei, tidakkah kau ingin merasakan romansa dengan hantu wanita? Wanita ini milikmu sepenuhnya. Wei Su telah dibawa ke ambang kematian karena wanita ini, jadi ketika dia mendengar itu, matanya langsung berbinar. Dia menjawab, benarkah? Tentu saja, jika wanita ini tidak menghilangkan sihir di tubuhmu, itu berarti dia benar-benar ingin bersamamu, jawab Qiu Honglei. Namun, yang mengejutkan mereka, wanita cantik itu menghela napas lega dan berkata, saat ini dia sedang ditahan oleh tanaman merambatku. Sekalipun dia punya hati, dia tidak punya kekuatan. Wajah Wei Su langsung berubah muram. Ini benar-benar pukulan telak bagi harga dirinya. Ini kesempatan yang sangat bagus. Qiu Honglei tercengang. Situasinya agak merepotkan. Dia kemudian mendorong Zuan ke depan dan berkata, kalau begitu, sebaiknya kami membiarkanmu pergi. Zuan terdiam. Mengapa aku tertembak bahkan saat berbaring? Senyum tipis tersungging di bibir wanita cantik itu saat berkata, dia jodohmu. Apakah kamu bersedia? Ekspresi Qiu Honglei tetap alami saat dia menjawab, wajar bagi seorang pria untuk memiliki 3 istri dan 4 selir. Terlebih lagi, dia bahkan melakukan ini untuk menyelamatkan saudaranya, jadi apa masalahnya dengan sedikit pengorbanan? Zuan bingung. Air mata Wei Su hampir mengalir. Jika kamu harus melakukan hal seperti itu untuk menyelamatkan saudaramu, aku akan melakukannya setiap hari. Wanita cantik itu mengerutkan kening. Tentu saja, ekspresinya sedikit berubah, tetapi dia segera menenangkan diri dan berkata, dia cukup tampan, jadi aku tidak akan kalah. Sekarang giliran Qiu Honglei yang kebingungan. Ia menjadi kesal dan membentak, monster adalah monster. Sungguh wanita yang tidak tahu malu. Kita harus membunuhnya dan selesai. Ia mengeluarkan 2 bilah pedangnya yang menyeramkan dan bersiap menyerang wanita itu. Tolong kasihanilah. Seseorang tiba-tiba berteriak kaget. Ternyata itu adalah hantu perempuan Little Ying, yang berlari masuk sambil memegang ujung gaunnya. Sebelumnya dia sempat kabur karena takut pada nenek, namun kemudian dia khawatir pada tuan muda yang tampan itu dan diam-diam menyelinap kembali. Siapa yang menyangka nenek yang tak terkalahkan itu akan terkekang? Zuan sedikit terkejut. Dia bertanya, apakah kamu memohon agar dia tetap hidup? Apakah kamu tidak takut padanya? Karena, kisah cinta Tiongkok, dia secara refleks berpikir bahwa nenek ini menindas hantu perempuan yang malang. Nenek memang galak, aku jadi takut padanya. Tapi, dia memperlakukan kami dengan sangat baik, kata Ying kecil dengan takut-takut. Zuan dan Qiu Honglei saling berpandangan. Mereka tidak menyangka akan terjadi seperti ini. Ketika dia melihat mereka tidak mempercayainya, Little Ying segera berkata, karena perlindungan nenek, aku tidak ditangkap oleh bawahan Raja Hantu. Nenek dengan tegas memerintahkan kami untuk tidak menyakiti orang lain selama bertahun-tahun dan hanya mengizinkan kami untuk menyedot energi yang dari beberapa tukang sampah yang tamak dan bejat. Kami tidak pernah mengancam nyawa mereka. Mereka semua dapat pulih setelah beristirahat sebentar. Omong kosong, bentak Qiu Honglei, ekspresinya dingin. Ia melanjutkan, saya mendengar dengan jelas bahwa banyak orang ditemukan tewas di kuil Ruolan. Apakah menurutmu kami tidak tahu tentang itu? Wei Su mengangguk. Dia telah menerima tugas dari penduduk desa dan datang ke sini untuk menangani rumor hantu karena dia dan para hantu perempuan bisa bertemu untuk mencari cinta, karena dia bisa menyingkirkan masalah desa. Little Ying segera menjelaskan, kami benar-benar tidak menyakiti siapapun. Mereka semua dibunuh oleh orang jahat, dan mereka dilempar ke dekat kuil Ruolan untuk menjebak kami. Zuan dan yang lainnya tercengang. Mereka tidak menyangka akan seperti ini. Ying kecil, kau tidak perlu menjelaskan hal-hal ini kepada mereka. Bentak wanita cantik itu, merasa sedikit kesal. Dia jelas merasa jijik terhadap permohonan belas kasihan seperti itu. Tetapi kakak perempuanmu itu tampaknya telah menghisap saripati darah lebih dari beberapa kali, kata Zuan dingin. Makhluk itu jelas-jelas memiliki ekspresi jahat di wajahnya. Dia memiliki cukup banyak darah di tangannya. Little Ying berkata dengan lemah, kadang-kadang, kakak memang tidak bisa menahan diri dan diam-diam menghisap beberapa orang hingga kering. Namun karena kekhawatirannya terhadap nenek, dia tidak melakukannya sebanyak itu. Mata wanita cantik itu membelalak saat dia berseru, ada sesuatu seperti itu. Kenapa kamu tidak pernah memberitahuku sebelumnya?
Ying kecil menggigil. Gengsi yang terkumpul dari nenek jelas memiliki pengaruh yang cukup besar padanya. Dia berkata, karena kakak buyut dan nenek berasal dari ras yang sama, jadi aku tidak berani menyebutkannya. Ras yang sama, jawab wanita itu, ekspresinya dingin. Dulu aku hanya mengajarinya beberapa hal karena kasihan. Bagaimana mungkin dia dan aku dianggap ras yang sama? Kalau aku tahu dia begitu kejam, aku pasti sudah membunuhnya sejak lama. Zuan berkata sambil tersenyum, kalau begitu, seharusnya tidak ada dendam lagi di antara kita. Sebagai bentuk kebaikan untuk Little Ying, aku bisa membiarkanmu pergi, dan kau bisa menyelamatkan temanku. Bagaimana menurutmu? Wanita cantik itu ragu sejenak, lalu mengangguk dan berkata, baiklah. Untuk menunjukkan ketulusanku, aku akan membiarkanmu pergi dulu, kata Zuan sambil membuka tangannya dan melangkah mundur beberapa langkah. Qiu Honglei sedikit khawatir, tetapi Zuan menatapnya dengan pandangan meyakinkan. Tidak akan sulit baginya untuk menahannya lagi. Ekspresi terkejut muncul di wajah wanita cantik itu. Kemudian, dia menarik tangannya ke arah Wei Su, dan cahaya hijau yang tak terhitung jumlahnya terbang keluar dari tubuhnya. Setelah itu, tunas pohon dan bunga semuanya lenyap. Wei Su mengusap seluruh tubuhnya. Dia begitu bahagia hingga mulai tertawa dengan cara yang konyol. Wanita cantik itu berbalik dan mulai berjalan pergi sambil berkata, yang kecil, kita pergi. Tunggu sebentar, Zuan memanggilnya. Wanita cantik itu tiba-tiba berbalik dan berkata, manusia tidak bisa dipercaya. Zuan berkata sambil tersenyum, Nona memiliki banyak keraguan. Kami tidak bermaksud mengganggu Anda. Kami hanya ingin menanyakan beberapa hal. Apakah Anda pernah bertemu dengan salah satu wanita-wanita ini? Dia kemudian menjelaskan penampilan Yan Suehen, Yun Jianyu, dan Xie Daoyun kepadanya. Aku tidak menyangka kau begitu romantis, kata wanita cantik itu sambil mencibir. Tidak pernah. Berdasarkan interaksi mereka sebelumnya, sepertinya seseorang dengan kepribadian seperti dia tidak akan berbohong. Zuan kecewa, tetapi dia melanjutkan, benar, apa masalahnya dengan Raja Hantu yang kamu sebutkan? Keringat, kekuatan, kesuksesan 0,00,0,00. Iklan oleh Pub Future, bab 1749, sebuah kesepakatan. Ketika mendengar kata-kata, Raja Hantu, Little Ying jelas menggigil. Ekspresi nenek yang dingin dan anggun juga menjadi serius. Raja Hantu adalah penguasa semua hantu. Semua yang belum meninggal di mata air kuning dan masih hidup di dunia ini mematuhi perintahnya. Dia memiliki kekuatan yang tak tertandingi, dan tidak ada yang berani menentangnya, jelas nenek. Setelah terdiam sejenak, dia menatap Zuan dan berkata, kultivasimu sangat tinggi, tetapi kamu masih jauh dari tandingan Raja Hantu. Qiu Honglei menatap Zuan, ada sedikit kekhawatiran di matanya. Bukankah dunia ini terlalu berbahaya jika ada seseorang yang begitu kuat? Zuan tetap tenang, dia telah mengalami banyak situasi kacau dan tidak takut pada Raja Hantu. Dia bertanya, apakah ada banyak hantu di dunia ini? Si cantik terdiam sejenak, lalu berkata, di sini terus-menerus terjadi peperangan, dan orang-orang di dunia menjadi bodoh dan kejam. Itulah sebabnya setan dan hantu berkeliaran dengan bebas. Qiu Honglei tidak bisa menahan diri untuk tidak menatapnya dengan rasa ingin tahu, dan bertanya, apakah kamu juga hantu? Aku iblis, bukan hantu. Bentak wanita cantik itu dengan tidak sabar. Qiu Honglei terlalu kejam dengan metodenya sebelumnya, jadi dia sama sekali tidak punya kesan yang baik terhadapnya. Apa bedanya iblis dan hantu? Wei Su bertanya sambil refleks mengusap kulitnya. Kalian sudah selesai. Apa kalian bayi yang penasaran atau semacamnya? Tanya si cantik dengan kesal, tetapi dia tetap menjawab, iblis lahir dari esensi dunia. Semua hal di dunia bisa menjadi iblis, tetapi tidak semudah itu untuk menjadi iblis. Di sisi lain, ada beberapa iblis yang lebih jahat dan tidak dapat menyerap esensi dunia untuk kultivasi mereka, jadi mereka memutuskan untuk menyedot esensi darah orang-orang sebagai gantinya. Kultivasi mereka sering meningkat dengan cepat, tetapi mereka biasanya dipenuhi dengan niat membunuh. Mereka semua berakhir sebagai binatang buas yang membunuh. Kelompok Zuan tidak dapat menahan diri untuk tidak menatapnya lebih lama. Temperamen wanita ini anggun dan halus, dan ada aroma menyegarkan yang keluar darinya. Dia jelas bukan tipe yang menyerap saripati darah. Baca bab terakhir di novelb.com. Zuan bertanya-tanya apakah iblis-iblis itu adalah hasil dari bunga,
tanaman, burung, dan binatang yang mengembangkan kecerdasan. Mereka tampaknya tidak sama dengan ras iblis di dunia luar. Wanita cantik itu melanjutkan, sedangkan untuk hantu, biasanya, mereka muncul setelah orang-orang meninggal sambil tetap memiliki keinginan yang kuat. Biasanya, setelah mereka meninggal, orang-orang pertama-tama memasuki mata air kuning, kemudian memasuki siklus reinkarnasi. Namun, ada beberapa yang meninggal secara tidak wajar, atau mungkin memiliki terlalu banyak keinginan yang disayangi saat mereka meninggal. Keinginan mereka yang kuat memungkinkan mereka untuk tetap berada di dunia ini. Di antara keinginan-keinginan itu, kebencianlah yang paling kuat. Itulah sebabnya sebagian besar hantu adalah jiwa yang penuh kebencian atau roh jahat yang secara naluriah menyakiti orang lain. Kelompok Zuan terkejut ketika mereka mendengarkan. Mereka semua menatap Little Ying, yang wajahnya memerah karena memperhatikan mereka. Dia secara naluriah bersembunyi di balik wanita cantik itu. Dia sangat pemalu dan menjelaskan, dia adalah salah satu hantu hati yang langka. Dia bukan roh jahat. Zuan bertanya dengan rasa ingin tahu, Ying kecil, apa yang akan kamu lakukan? Iklan oleh Pub Future. Menurut apa yang mereka katakan, seseorang harus memiliki kemauan yang sangat kuat untuk menjadi hantu. Wajah Ying kecil memerah. Dia menjawab, aku ingin pulang dan bertemu orang tuaku untuk terakhir kalinya. Wanita cantik itu menambahkan, dia selalu berbakti kepada orang tuanya, tetapi karena suatu kejadian malang, dia meninggal di negeri asing, kemudian, dia menceritakan secara garis besar tentang kisah hidup Little Ying. Kelompok Zuan dipenuhi rasa simpati saat mereka mendengarkan. Mereka tidak menyangka dia begitu menyedihkan. Qiu Honglei bertanya dengan rasa ingin tahu, lalu mengapa kamu tidak pulang? Mungkinkah kamu terjebak di sini? Wanita cantik itu mengangkat alisnya, merasa bahwa Qiu Honglei menyiratkan sesuatu, tetapi dia tidak mengatakan apa-apa. Little Ying buru-buru melambaikan tangannya dan berkata, sebenarnya, nenek telah melindungiku. Dunia ini penuh dengan monster dan roh jahat yang menelan orang lain untuk membuat diri mereka lebih kuat. Aku sangat lemah sehingga aku pasti akan dimakan jika aku meninggalkan perlindungannya. Kalau begitu, karena kamu begitu baik padanya, mengapa kamu tidak mengantarnya pergi dalam perjalanan ini? Tanya Qiu Honglei. Karena konflik mereka sebelumnya, dia secara naluriah merasa tidak menyukai wanita cantik itu. Itu karena aku tidak bisa meninggalkan tempat ini, jawab si cantik terus terang. Kenapa begitu? Tanya semua orang yang ada di kelompok Zuan dengan bingung. Meskipun mereka tidak tahu apakah dia iblis pohon atau iblis tanaman merambat, dilihat dari kekuatan yang telah ditunjukkannya, tidak ada alasan baginya untuk terikat hanya karena dia adalah tanaman. Jika cantik tidak menjawab, sebaliknya, dia ragu-ragu. Kemudian, dia menatap Zuan dan berkata, manusia, mari kita buat kesepakatan. Qiu Honglei dengan waspada berdiri di depan Zuan dan bertanya, mengapa kamu membuat kesepakatan hanya dengan dia dan tidak dengan kita semua? Si cantik berkata dengan tenang, itu karena aku tidak bisa mempercayai kalian semua. Namun, karakter yang dia tunjukkan sebelumnya membuatku merasa bahwa itu mungkin sepadan dengan risikonya. Zuan menepuk Qiu Honglei untuk meyakinkannya, lalu bertanya, keadaan seperti apa? Aku akan membantumu menemukan teman-teman yang kau bicarakan, tetapi kau harus membantuku dengan sesuatu, kata si cantik sambil menatap Zuan dalam-dalam. Untuk pertama kalinya, ada pandangan penuh harap di matanya. Zuan tidak langsung setuju. Sebaliknya, dia berkata dengan nada ragu, tapi kamu bilang kamu belum pernah melihat teman-temanku. Bagaimana kamu akan menemukan mereka? Iklan oleh Pub Future. Aku iblis yang berubah dari tanaman merambat hijau, jadi aku dekat dengan semua tumbuhan. Ada banyak tumbuhan di seluruh dunia. Aku bisa meminta bantuan mereka untuk mencari temanmu, yang pasti akan berhasil, si cantik menjelaskan. Dia berhenti sejenak sebelum menambahkan, tapi aku harus membayar mahal untuk itu, jadi aku butuh bantuanmu. Zuan tergerak. Dunia ini tampaknya tidak sekecil itu. Dia belum tentu dapat menemukan teman-temannya semudah itu dengan kedua matanya sendiri. Jika sesuatu yang buruk terjadi dan salah satu dari mereka terpaksa tinggal di sini selamanya, dia akan menyesalinya selama sisa hidupnya. Segalanya tampak akan jauh lebih mudah jika dia mendapat bantuan iblis anggur. Oleh karena itu, dia bertanya, hal seperti apa? Wanita cantik itu berkata perlahan, karena suatu kesempatan di masa lalu, aku diberi kecerdasan oleh makhluk lain. Aku bahkan diberi nama Jing Teng.
Aku secara alami dekat dengan ras manusia. Lalu, aku jatuh cinta pada seorang pria. Semuanya sempurna pada awalnya, tetapi kemudian, begitu dia tahu tentang identitas asliku sebagai iblis, dia menjadi takut padaku dan kami menjadi terasing. Akhirnya, dia bekerja sama dengan musuhku untuk membunuhku di hari pernikahan kami. Ketika dia mencapai titik itu dalam penjelasannya, tatapannya berubah sepenuhnya dingin. Zuan dan yang lainnya saling berpandangan. Mereka tidak menyangka dia memiliki masa lalu seperti itu, dikhianati oleh kekasihnya. Tidak heran dia sama sekali tidak mempercayai manusia. Bahkan Qiu Honglei pun merasa simpati padanya. Kesannya terhadap wanita itu menjadi sedikit lebih baik. Jika kamu sudah meninggal, apa yang terjadi sekarang? Zuan bertanya dengan rasa ingin tahu. Si cantik menjawab, meskipun aku menolak untuk percaya bahwa dia telah membunuhku, orang yang memberiku pencerahan di masa lalu telah mengatakan kepadaku bahwa aku akan mengalami tragedi besar. Itulah sebabnya aku memisahkan sebuah benih dari tubuhku dan menguburnya di dekat situ untuk berjaga-jaga. Kemudian, ketika tubuh asliku mati, segel pada benih itu diaktifkan dan aku terlahir kembali. Zuan sangat terkejut. Iblis ini benar-benar memiliki beberapa metode yang luar biasa. Dia benar-benar bisa terlahir kembali setelah mati. Si cantik melanjutkan, sayangnya, aku kehilangan sebagian besar kekuatanku setelah aku terlahir kembali. Sekarang aku sangat lemah. Hanya dengan menyatu dengan tubuh asliku, aku dapat memulihkan kekuatan puncakku. Tetapi aku sudah mengatakan kepadamu bahwa orang-orang di dunia ini berbahaya dan monster ada di mana-mana. Aku masih bisa melindungi diriku sendiri dengan menggunakan beberapa batasan khusus yang kutinggalkan di masa lalu, tetapi jika aku meninggalkan tempat ini, banyak monster akan ingin melahapku dan mengambil kekuatanku. Itulah sebabnya aku tidak pernah berani meninggalkan tempat ini untuk mencari tubuhku sendiri bahkan setelah bertahun-tahun. Dia berhenti sejenak dan terus menatapnya, lalu berkata, jadi, aku memintamu untuk membantu mengambil tubuh asliku. Dengan melatihmu, aku yakin bahwa selama kita tetap berhati-hati, ada kesempatan untuk memastikan keselamatanku. Zuan terdiam beberapa saat. Kemudian, dia berkata perlahan, jadi, kau bilang kau akan menggunakan semua tanaman di dunia untuk membantuku menemukan teman-temanku. Itu adalah sesuatu yang mungkin hanya bisa kau lakukan dengan seluruh kekuatan tubuh aslimu, kan? Benar sekali, kata si cantik sambil mengangguk. Dengan kekuatanku saat ini, aku memang tidak mampu melakukannya. Qiu Honglei tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata sambil tercengang, rencana apa yang kau miliki di sini? Kami ingin menemukan seseorang, tetapi kami harus membantumu mencapai tujuanmu terlebih dahulu. Si cantik tersenyum dan menjawab, bukankah ini situasi yang saling menguntungkan? Zuan berkata dengan ekspresi serius, ini bukan kesepakatan yang adil. Kami masih punya cara lain untuk menemukan orang-orang kami dan tidak perlu bergantung padanya. Namun, kamu harus bergantung pada kami. Si cantik menggelengkan kepalanya sedikit dan berkata, mungkin kamu tidak tahu ini, tetapi dunia ini jauh lebih hebat dari yang dapat kamu bayangkan. Akan sulit bagimu untuk menemukan setiap orang, bahkan jika kamu menjelajahi seluruh dunia. Tetapi selama aku memulihkan kekuatanku, aku pasti dapat menemukan semuanya. Pastinya, Zuan mengulanginya dengan tercengang. Benar, tentu saja, jawabnya cantik. Suaranya mengandung keyakinan misterius, dan ada makna mendalam di balik ekspresinya. Selain itu, jika kamu membantuku, kamu mungkin akan menerima manfaat yang tak terduga. Kemegahan gurun yang megah pukul 0. Iklan oleh Pub Future, bab 1750, bunuh mereka semua. Zuan terdiam cukup lama, lalu mengangguk dan berkata, baiklah. Aku setuju, tetapi jika aku menemukan temanku sendiri di sepanjang jalan, aku harus mempertimbangkan kembali apakah aku masih ingin membantumu. Sedikit kekhawatiran muncul di wajah wanita cantik itu, tetapi pada akhirnya, dia mengangguk dan berkata, baiklah. Mari kita gunakan tepukan tangan sebagai sumpah. Dia mengangkat telapak tangannya yang putih bersih sambil berbicara. Zuan menepuk tangannya dengan lembut. Dia berpikir, bagaimana mungkin kulit monster anggur ini lebih lembut daripada kulit manusia. Itu benar-benar tidak sesuai dengan kesan nenek yang kumiliki. Wanita cantik itu berkata, karena kita sudah berteman, mari kita saling memperkenalkan diri sekali lagi. Namaku Jing Teng, kamu belum memberitahuku namamu. Namaku Zuan, dan dia Qiu Honglei, kata Zuan.
Dia bermaksud memperkenalkan Wei Su juga, tetapi Wei Su berlari cepat sambil mengeluarkan air liur. Namaku Wei Su, dan aku sangat senang bertemu denganmu. Aku tidak menyangka akan ada nenek secantik ini. Seru Wei Su, pertahankan senyum patuh sambil menggosok-gosokkan kedua tangan, dia tampak sangat menyedihkan. Jing Teng mengabaikannya dan menatap Zuan, lalu berkata, kalau begitu, kau harus kembali bersamaku. Tempat ini terlalu membosankan, kita bisa kembali ke altar Abu Little Ying dan pergi saat hari sudah siang lagi. Dunia ini lebih aman pada siang hari. Setelah mendengar ceritanya tentang betapa berbahayanya malam hari, Zuan tidak begitu tertarik lagi untuk bepergian pada malam hari. Dia berkata, baiklah. Kelompok itu segera memasuki hutan. Pepohonan sangat lebat, dengan lapisan kabut tipis di sekelilingnya. Bahkan akal sehat tidak dapat menjangkau jauh ke dalam. Dari waktu ke waktu, mereka mendengar teriakan aneh. Seluruh tempat itu membawa hawa dingin dan menyeramkan. Hutan itu sendiri tampak seperti labirin. Untungnya, dengan Jing Teng yang memimpin jalan, banyak tempat yang awalnya tampak seperti jalan buntu tiba-tiba memperlihatkan jalan baru. Sosoknya tinggi dan ramping, dan pemandangan belakangnya anggun dan indah. Saat dia berjalan, tubuhnya bergoyang maju mundur secara berirama, tetapi itu sama sekali tidak tampak genit dan hanya memberinya aura yang lebih anggun. Wei Su merasa gatal di hatinya saat melihatnya. Sebelumnya, jika wanita ini datang untuk menyedot energi yangnya, dia bahkan tidak akan menolak sedikit pun. Namun, pasti kakak perempuan itu sialan. Qiu Honglei berkata dalam hati, hati-hati terhadap pengkhianatan apapun. Zuan mengangguk dan meningkatkan kewaspadaannya. Dia berkata tanpa bertanya, sepertinya ada formasi mendalam di sini. Jika Xie Daoyun atau Yan Suhen hadir, mungkin dia bisa mengenali sesuatu. Sayangnya, meskipun dia telah mencoba beberapa bidang, dia tidak tahu apapun tentang formasi. Jing Teng mengangguk pelan dan berkata, benar sekali. Itu diatur untuk menghentikan mereka yang berpikiran jahat. Zuan sedikit terkejut, bertanya, kamu juga pandai dalam formasi. Wanita ini tahu tentang peribahasa para penganut Tao, dan dia bahkan ahli dalam formasi. Apa selanjutnya? Jing Teng menoleh untuk menatapnya. Dia mengangkat alisnya dan bertanya, siapa bilang iblis tidak bisa mengetahui hal-hal ini? Kurasa itu benar, kata Zuan sambil terkekeh dan tidak terus mendesaknya. Tak lama kemudian, mereka tiba di depan sebuah batu besar yang dipenuhi tanaman merambat besar. Jing Teng tidak berhenti sama sekali dan berjalan langsung ke arahnya. Tanaman merambat di batu besar itu menyusut ke kedua sisi, memperlihatkan sebuah gua yang luas. Zuan dan yang lainnya tercengang. Desain ini benar-benar rumit. Jika Jing Teng tidak memimpin jalannya sendiri, tidak ada orang luar yang akan menyadari bahwa ada gua di sini. Iklan oleh Pub Future. Saat kelompok itu mengikutinya ke dalam, pemandangan tiba-tiba terbuka. Suasana suram, dingin, dan berbahaya benar-benar hilang, digantikan dengan perasaan hidup yang riang. Bahkan udara tampak penuh dengan energi spiritual. Satu demi satu, mereka melihat beberapa gazebo indah yang berada di atas air. Itu seperti taman lanskap perairan di dunia Zuan sebelumnya. Sama sekali tidak terasa seperti mereka berada di dalam gua. Qiu Honglei tidak dapat menahan diri untuk berkata, ini sepertinya bukan gua yang tadi. Kemana kau membawa kami? Dia telah meninggalkan jejak di sepanjang jalan, namun begitu dia masuk, dia sama sekali tidak dapat merasakan jejak yang ditinggalkannya di luar. Jing Teng menatapnya dan berkata dengan tenang, jangan khawatir. Ini adalah surga tersembunyi yang aku ciptakan sendiri. Ini adalah tempat yang biasa aku gunakan untuk beristirahat. Tidak ada bahaya. Zuan tercengang. Dia bertanya, kamu bisa membuat ruang sendiri. Ada masalah? Jing Teng menjawab sambil menyeringai. Ekspresi bangga muncul di wajahnya. Dia tampak sangat senang melihat keterkejutannya. Zuan benar-benar terkejut. Wanita ini cukup kuat, tetapi masih jauh dari level membangun dunianya sendiri, bukan? Bahkan seseorang sekuat Zhao Han belum tentu mampu menciptakan dunia. Para ahli rune tingkat tinggi di akademi hanya dapat membuat beberapa karung penyimpanan kecil, dan bahkan karung-karung itu hanya dapat menyimpan beberapa benda mati kecil dan tidak dapat menyimpan orang sungguhan. Sebenarnya, ini sudah merupakan dunia kantong utuh, meskipun skalanya relatif kecil. Alam kultivasi macam apa yang telah dicapai wanita ini sebelumnya sehingga memungkinkannya untuk menempat tempat seperti itu. Jangan percaya omong kosongnya, kata Milly dalam hati.
Ada desas-desus bahwa orang-orang abadi kuno dapat menciptakan surga untuk membantu kultivasi mereka, tetapi wanita ini jelas tidak memiliki keterampilan seperti itu. Mungkin itu adalah harta karun abadi yang tidak sengaja dia temukan, yang berisi surga tersembunyi ini. Zuan bertanya dengan heran, benarkah ada yang abadi? Mili berkata dengan kesal, bukankah kau sudah melihat mereka di ruang bawah tanah rahasia Sia milik Rasvien? Namun kau masih menanyakan hal seperti itu. Zuan tidak bisa menahan tawa. Memang benar begitu. Saat dia berada di ruang bawah tanah rahasia, rasanya agak tidak nyata, jadi dia terkadang merasa ragu. Ying kecil, bawa mereka ke kamar tamu, kata Jing Teng, berhenti sejenak. Aku akan beristirahat. Jangan ganggu aku jika kamu tidak butuh apa-apa. Dia tertidur setelah berbicara. Setiap gerakan yang dia lakukan membuat mata Wei Su hampir keluar dari rongganya. Mengerti, jawab Little Ying sambil membungkuk, lalu berkata kepada kelompok Zuan sambil tersenyum, silakan ikut denganku. Dia terlebih dahulu menenangkan Wei Su, tetapi kemudian dia menoleh ke Zuan dan Qiu Honglei dan bertanya, haruskah aku mengatur satu kamar atau dua kamar? Wajah Qiu Honglei memerah. Dia berkata, dua kamar boleh saja, tetapi harus bersebelahan. Zuan tidak dapat menahan tawa. Qiu Honglei ini sangat genit ketika dia masih menjadi ratu pelacur, dan dia bahkan memiliki keterampilan pesona sekte iblis, namun dia sekarang merasa malu. Ketika mendengar apa yang dikatakan Qiu Honglei, mata Little Ying berbinar. Senyumnya semakin lebar saat menjawab, oke. Qiu Honglei segera diberi kamar, lalu Little Ying membawa Zuan ke kamar sebelah. Setelah membereskan semuanya untuknya, wajahnya tiba-tiba memerah. Dia berkata pelan, Tuan Muda, malam ini panjang dan Anda mungkin akan kesepian sendirian. Saya bisa melayani Tuan Muda, jangan khawatir. Saya tidak akan menyerap energi yang Anda. Zuan terkekeh malu dan berkata, tidak perlu. Terima kasih atas niat baikmu. Ying kecil menggigit bibirnya, air mata mengalir di matanya. Dia berkata, Tuan Muda pasti mengira aku wanita yang pelin-pelan. Sebenarnya, karena Tuan Muda bersedia membawaku ke kampung halamanku, aku merasa sangat bersyukur, jadi aku ingin membalas budi Tuan Muda dengan cara apapun yang memungkinkan. Zuan segera membantunya berdiri dan berkata, itu tidak terlalu sulit. Wanita itu tidak perlu pergi sejauh itu. Mungkin tidak terlalu sulit bagi Tuan Muda, tetapi bagi saya, ini adalah keajaiban yang akan mengubah segalanya, kata Little Ying sambil menatap ke arah pintu sebelah. Ekspresi malu muncul di wajahnya saat dia melanjutkan, Tuan Muda tidak perlu khawatir tentang teman wanita Anda. Saya bisa tetap diam sepenuhnya. Zuan terdiam. Setelah berpikir dan berputar-putar cukup lama, akhirnya dia berhasil mengusirnya setelah berpikir dengan segala cara yang mungkin. Dia menghela napas lega. Semua orang bilang menjadi playboy itu sulit, tapi menjadi pria sejati juga tidak semudah itu. Tiba-tiba, pedang Tae muncul. Dengan getaran yang terdengar, sosok cantik berpakaian merah muncul. Dia memiliki mata yang indah dan bibir merah, bersinar dengan semangat tinggi. Itu tidak lain adalah Mili. Dia menatap Zuan dengan geli dan bertanya, mengapa kamu menolaknya? Hantu perempuan itu cukup imut. Kamu pernah bermain dengan rubah dan ular atau apapun, jadi seleramu pasti luar biasa. Apa masalahnya dengan bermain-main dengan orang mati juga? Zuan mulai berkeringat gugup, katanya, aku bukan tipe orang yang pelin-pelan. Mili mendengus. Kalau kamu berubah-ubah, berarti kamu bukan manusia. Terserah. Kamu mungkin terlalu malu karena pacar kecilmu di sebelah. Zuan berkata dengan tidak sabar, aku malah merasa lebih malu saat kau selalu mengawasiku dari samping. Mili tertegun, tetapi kemudian dia berkata sambil tersenyum, jangan khawatir. Aku sudah hidup sangat lama. Hubungan romantis itu tidak ada bedanya dengan perkawinan hewan peliharaan. Mengapa itu membuatku merasakan sesuatu? Zuan terdiam. Kenapa kamu tiba-tiba mengumpat orang lain padahal kita hanya mengobrol? Biasa, Mili meregangkan tubuhnya dengan malas, memperlihatkan seluruh bagian tubuhnya yang indah. Dia berkata, aku mulai bosan karena seharian berada di dalam pedang. Aku akan tidur hari ini. Anggap saja ini sebagai bentuk penghormatan kepada tuanmu. Kemudian, ia berbaring di tempat tidur dengan ekspresi senang. Surga gua ini benar-benar menyehatkan jiwanya. Zuan tertegun, lalu bertanya, lalu di mana aku akan tidur? Kau bisa datang dan tidur denganku jika kau mau,
kata Millie sambil menoleh ke samping sambil menopang kepalanya dengan satu tangan. Meskipun dia tersenyum, sorot matanya penuh dengan bahaya. Lupakan saja, jawab Zuan sambil berpikir, wanita ini benar-benar punya selera yang aneh. Untuk apa dia mengatakan hal-hal yang menggoda ini? Temukan cerita baru di novel.com. Tuan Permaisuri, Anda bijak dan berpengetahuan luas. Apa pendapat Anda tentang dunia ini? Tanyanya akhirnya. Ia berpikir bahwa karena tidak ada yang bisa dilakukan, setidaknya ia bisa berkonsultasi sedikit dengannya. Apa yang bisa dilihat? Bukankah itu hanya hantu? Millie menjawab sambil menguap. Tapi peribahasa wanita itu tampak agak menarik. Peribahasa itu tampaknya mengandung banyak permutasi. Biasanya, peribahasa itu bukanlah hal yang bisa dipahami oleh seseorang selevelnya. Wanita itu punya banyak rahasia tentang dirinya. Itu juga yang kupikirkan. Ada juga surga tersembunyi ini, kata Zuan, lalu menambahkan dengan getir, tapi dia tidak mau memberitahuku bahkan jika aku bertanya. Kalian belum begitu dekat, jadi mengapa dia harus memberitahumu? Millie menjawab sambil tertawa. Itulah sebabnya kamu harus berusaha sebaik mungkin untuk mendapatkan kepercayaannya sedini mungkin dan mendapatkan semua rahasianya. Kamu pasti akan mendapatkan banyak keuntungan. Zuan berkata dengan kesal, dia sudah pernah dikhianati sebelumnya, jadi bagaimana dia bisa dengan mudah mempercayai seseorang lagi? Bukankah itu kelebihanmu? Millie menjawab dengan rasa ingin tahu. Dia seorang wanita, dan kau selalu memiliki keterampilan melawan wanita. Ambil saja dia dan taklukkan dia. Bukankah kau juga seorang wanita? Aku bahkan belum menaklukkanmu, kata Zuan sambil memutar matanya. Ekspresi Millie berubah dingin dan dia membalas, oh, kau benar-benar memikirkan tuanmu. Seperti yang diduga, kau adalah aib bagi para leluhur. Meskipun suaranya dingin, dia tidak begitu marah. Dia jelas tahu bahwa dia sedang bercanda. Ya, aku memang ditakdirkan untuk menjadi leluhur, jawab Zuan tanpa berpikir. Aku teringat kegembiraan di wajah Permaisuri dan berkata, Tuan Permaisuri, mengapa aku merasa seolah-olah kamu lebih peduli dengan hal-hal ini daripada aku? Saya merasa itu mulai menjadi sedikit aneh. Tentu saja, saya sangat bosan menghabiskan setiap hari dalam keadaan seperti ini. Aku butuh sesuatu untuk menghiburku, kan? Millie menjawab dengan tenang. Zuan terdiam. Sementara itu, di suatu tempat remang-remang yang tidak tampak seperti dunia fana atau dunia bawah, melainkan di suatu tempat di antara keduanya. Di atas singgasana raksasa yang terbuat dari tulang-tulang yang tak berujung, ada awan kabut hitam yang berubah tanpa henti. Segala macam hantu yang kuat berbaring di bawahnya. Seorang hantu berkata dengan hormat, pemandu mata air kuning memberi hormat kepada penguasa semua hantu. Bolehkah saya bertanya dengan rendah hati mengapa kami dipanggil? Aku merasakan aura wanita itu tadi. Tangkap dia untukku. Selain dia, semua orang di sisinya harus dibunuh. Sebuah suara jahat menyelidiki dari dalam kabut hitam.